Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamroni dengan NIM 33020210035. Dengan video ini eh, untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah penanaman modal yang diampu oleh Bapak Sifaul. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi dalam penanaman modal, peran hukum sangatlah penting karena dapat memberikan peraturan terhadap penanam modal agar tidak terjadi pembebasan dalam penanaman modal dan melindungi hak-hak investor. Adapun peranan dalam hukum terhadap penanaman modal yaitu yang pertama perlindungan hukum, yang kedua regulasi investasi, yang ketiga perlindungan konsumen, yang keempat penyelesaian sengketa, yang kelima perlindungan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia terdapat bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing. Berikut dari beberapa bidang-bidang tersebut adalah yang pertama bidang usaha tertutup, yaitu bidang usaha yang tidak dapat dijalankan oleh penanaman modal asing atau hanya dapat dilakukan dengan keterlibatan mitra usaha Indonesia. Bidang usaha tertutup meliputi pertambangan, perikanan, pertanian, kehutanan, penerbangan, media massa. Yang selanjutnya yaitu bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang dapat dijalankan oleh penanam modal asing dengan batasan tertentu seperti persyaratan kepemilikan saham, kemitraan dengan mitra usaha Indonesia atau persyaratan teknis. Bidang usaha terbuka yaitu meliputi industri manufaktur, jasa, energi, telekomunikasi. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memiliki tujuan dan kebijakan yang ditetapkan untuk mendorong penanaman modal di Indonesia. Yang merupakan yaitu yang pertama tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. D. Mendorong pengembangan sektor prioritas. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemerataan. Mengenai kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang pertama kemudahan investasi, perlindungan hukum, kemitraan dengan pihak lokal, penambangan infrastruktur, lingkungan yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya yaitu nomor 4, berikan penjelasan dan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal merujuk pada proses pengambilan keuntungan dividen modal dan
investasi asing yang telah ditanamkan di suatu negara kembali ke negara asal investor. Mengenai repatriasi adalah proses pengembalian modal, keuntungan dividen dan investasi asing dari suatu negara kembali ke negara asal investor. Tujuan repatriasi dilakukan untuk memperoleh kembali dana investasi dan keuntungan yang telah dihasilkan. Yang kelima, yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus merupakan wilayah geografis yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk mendorong investasi, mengembangkan industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, yaitu berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dan dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal merujuk pada proses di mana suatu negara mengambil alih atau mengontrol sepenuhnya aset dan atau bisnis yang dimiliki oleh investor asing dalam wilayahnya. Dalam nasionalisasi dalam penanaman modal memiliki poin penting, yaitu tujuan politik dan ekonomi, kompensasi dampak terhadap iklim investasi, peningkatan kontrol pemerintah, resiko dan ketidakpastian. Nomor 7 yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam penanaman modal asing memiliki fasilitas fiskal, yaitu antara lain pengurangan pajak penghasilan, keringanan biaya masuk, pemberian izin tinggal terbatas, pemberian izin masuk kembali, dan lain sebagainya. Nomor 8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh investor asing yaitu yang pertama hak guna usaha, hak guna bangunan, sebagaimana yang disebutkan di pasal 35 sampai 40 Undang-Undang penanaman modal asing. Yang ketiga yaitu hak pakai, dan yang nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana pengaturan ketenaga kerjaan bagi penanaman modal asing. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali terhadap perwakilan negara asing yang TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu soal terakhir, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan tersebut itu diatur dalam bab 4 pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berbunyi
Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang terbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, yaitu membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin cukup sekian eh, yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.